diberkati, semua diberkati. Kakak percaya kalian pasti dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu kali ini. Saya Kak Ambar. Saya Kak Lintang. Kali ini kita akan menemani kalian dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Tonton video ini sampai selesai ya. Tema sekolah minggu edisi bulan November ini adalah mendoakan para leluhur kita. Siapa sih para leluhur kita? Mereka ini bisa berasal dari keluarga kita, misalnya kakek dan nenek kita. Para pahlawan, para romo atau suster juga termasuk leluhur kita loh. Adik-adik tahu tidak, mengapa kita harus mendoakan para leluhur kita yang sudah meninggal? Dalam doa untuk para leluhur, kita memohonkan kerahiman Allah atas para leluhur kita yang telah meninggal dunia, dan agar para leluhur kita disucikan di segala dosanya, dibebaskan dari segala hambatan, dan boleh menikmati kebahagiaan kekal di sisi kanan Allah Bapa kita, serta boleh bersama-sama para kudus di surga. Maka di bulan November ini, gereja kita secara khusus mendoakan jiwa-jiwa para leluhur kita yang sudah meninggal. Sebelum kakak bercerita lagi, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara kami yang telah meninggal. Sucikan mereka dari segala dosa, sehingga boleh menikmati hidup kekal bersama para kudus di surga, dan menjadi pendoa bagi kami yang masih ada di dunia ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kira-kira adik-adik tahu tidak, kakak sekarang ada di mana? Ya, benar, kakak sedang ada di kompleks makam. Adik-adik lihat kan, tadi Kak Ambar dan Kak Lintang sedang mendatangi makam di sini. Tahukah adik-adik bahwa mengunjungi makam untuk berdoa dan menaburkan bunga bagi mereka yang telah meninggal merupakan hal baik yang bisa kita lakukan untuk mengenang para leluhur kita. Benar Kak, apalagi di bulan November ini gereja kita memperingati bulan orang beriman dan negara kita juga memperingati Hari Pahlawan. Maka baik bagi kita semua bisa mengunjungi makam para leluhur yang telah meninggal untuk mendoakan mereka. Nah, betul banget itu Kak Ambar. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar kali ini bercerita tentang talenta. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 yang akan dibawakan oleh Suster Daniela Sepi. Halo adik-adik dari Pia Medari. Salam jumpa dengan saya Suster Daniela Sepi. Hari ini Suster akan menemani adik-adik dalam Pia dan Suster akan membawakan
Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu memberikan hartanya. Hamba yang pertama diberinya 5 talenta, dan hamba yang kedua diberinya 2 talenta. Hamba yang ketiga diberinya 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan lagi 5 talenta. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga karena takut, maka ia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya, dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba yang pertama dan hamba yang kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, hari ini dalam sabda Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tekun dan setia mengembangkan talenta kita. Nah, talenta itu apa ya? Talenta itu adalah bakat atau kemampuan yang anak-anak miliki. Ada anak-anak yang memiliki banyak sekali bakat atau talenta. Ada yang memiliki 1 talenta, 2 talenta, dan ya Tuhan Yesus tidak membedakan kita semua. Yang Tuhan Yesus minta, ketika kita mempunyai talenta itu, kita mau tekun dan setia mengembangkan talenta kita sehingga dapat berguna bagi orang lain. Nah, talenta-talenta apa saja ya yang diberikan Tuhan kepada anak-anak? Ada talenta anak-anak yang pintar menyanyi, pintar menari, olahraga, menggambar, dan masih banyak lagi. Anak-anak diajak Tuhan untuk mengembangkan talenta itu dengan cara bisa anak-anak mengembangkannya dengan mengikuti kursus atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang di sekolah, ikut kegiatan yang di gereja, contohnya latihan kur untuk anak-anak, PIA, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang membantu anak-anak untuk mengembangkan talenta anak-anak. Semoga anak-anak juga terus mengembangkan talentanya sehingga menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang tua, bagi gereja kita, bagi sekolah, dan juga bagi semua orang di sekitar kita. Dan orang kan akan merasa terhibur, merasa bahagia ketika menyaksikan talenta dan bakat yang anak-anak miliki, yang anak-anak bagikan kepada orang lain. Nah, pesan Tuhan Yesus hari ini untuk anak-anak dan kita semua untuk tetap setia, tetap tekun mengembangkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan tentang banyaknya talenta yang dimiliki, tetapi hanya 1 pun tidak apa-apa. Yang penting talenta itu dikembangkan dengan baik sehingga dapat berguna bagi orang lain. Oke anak-anak, siapa yang mau menjadi anak yang hebat, yang mau tekun dan setia mengembangkan talentanya untuk menjadi berkat bagi orang lain? Terima kasih, Tuhan memberkati.
Dari sekian banyak adik-adik Pia dan Peri yang ada di paroki Medari, beberapa dari mereka sudah berusaha mengembangkan talenta mereka. Ini Sekar. Sekar sangat suka bermusik. Untuk mendukung hobinya, Sekar mengembangkan kemampuan bermusiknya dengan belajar alat musik keyboard dan biola. Sekar juga suka ikut kompetisi untuk melatih kepercayaan dirinya. Seperti Sekar, Thea juga sangat suka bermain musik. Thea berlatih piano secara privat. Selain piano, Thea juga mencoba berlatih alat musik biola. Berbeda dengan Sekar dan Thea, Ina dan Evelyn memilih mengembangkan talenta mereka di bidang olahraga. Ina fokus di olahraga voli. Seminggu 2 kali, Ina berlatih bersama teman-teman klub volinya, dan di minggu yang lalu mereka mengikuti kompetisi antar sekolah. Sedangkan Evelyn suka dengan olahraga badminton. Untuk mengembangkan kemampuannya, Evelyn mengikuti klub badminton dan rajin mengikuti kompetisi badminton atau penjaringan atlet junior. Bergerak lincah ke sana kemari, itulah Angel. Angel sangat menyukai gerakan dansa, maka dia memilih untuk berlatih dansa di sekolah dansa dan terus bersemangat berlatih secara mandiri di rumah. Untuk kompetisi biasanya dilakukan dalam kelompok bersama teman-teman yang lain. Ketumbar bubuk 1 sendok dan merica bubuk setengah sendok. Menjadi chef adalah impian yang ingin diwujudkan oleh Lois. Kaldu jamur, lalu diaduk sampai rata. Lalu masukkan udangnya ke dalam tepung terigu tadi yang sudah berbumbu. Lalu kita masukkan ke telur. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia rajin melatih kemampuan masaknya secara otodidak bersama ibunya. Tepung terigu. Setelah minyak panas, kita masukkan udangnya. Lalu kalau sudah matang, kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Rasanya sangat enak. Ia juga sering membagikan pengalaman masaknya melalui akun YouTube miliknya, Gonza Terdepan, yang berisi tentang tutorial masak. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Kesukaannya pada cerita dan tokoh wayang membuat ia ingin menjadi seorang dalang. Inilah dalang cilik kita, Handaru atau yang biasa dipanggil Daru. Untuk mengembangkan kemampuan dalangnya, Daru berlatih didampingi oleh seorang guru. Daru juga pernah nyantrik di seorang dalang terkenal dan menjadi dalang pembuka dalam pertunjukan wayangnya. Menika Mas Bernardus menika alumni kelompok bermain saking Melati makaten. Dalam kompetisi dalang cilik se-Kabupaten Sleman, Daru mendapat juara 3. Adik-adik sudah mengerti kan apa itu talenta?
Nah, dalam diri setiap orang ada bakat yang Tuhan berikan, yaitu talenta. Maka, kenali dan temukan apa yang menjadi talentamu. Jika kamu sudah menemukan apa talenta yang kamu miliki, maka adik-adik harus berusaha mengembangkan talenta itu. Adik-adik kita memang keren ya, Kak. Bagaimana menurut adik-adik? Kakak harap kalian juga semakin bersemangat mengembangkan talenta yang kalian miliki. Betul, Kak. Dibutuhkan usaha dan disiplin untuk mewujudkan impian kita. Jangan lupa juga tetap berdoa. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih. Terima kasih atas kebersamaan adik-adik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan sekolah minggu ini, yuk kita tutup dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur boleh menerima berkat berupa talenta dari-Mu. Buat kami selalu bersemangat untuk mengembangkan talenta kami, sehingga kami senantiasa bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam video sekolah minggu kali ini. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan tetap bersemangat mengembangkan talentamu. Sampai jumpa, berkah dalam.